Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang pada yang saya hormati para KPM PKH yang sampai saat ini masih hamil. Ada Ibu KPM Ibu Sri, Ibu KPM Ibu Sulfa, Ibu Laili, dan Ibu Aya. Materi kali ini saya sampaikan bahwa di materi modul 6 sesi 10 langkah 2 itu berkaitan dengan bansos. Bansos itu nanti yang akan menjadi sasaran saya di tugas kali ini di Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting. Ibu-ibu yang saya hormati yang saat ini hamil, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan bahwa ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, karena KPM itu kan sudah mendapatkan bansos dari PKH, yaitu BPNT yang kita sebut BPNT. Nah, apa saja makanan yang perlu ibu hamil makan di sini sudah tertera, dan saya akan bagikan kelompok kandungan gizi. Nanti ibu-ibu tulis satu persatu jenisnya apa saja, dan di sini juga ada kolomnya, nanti diisi sendiri. Ibu-ibu bisa isi ini ya, satu-satu ya. Coba Bu Leli, Bu Aya. Baik, nanti saya jelaskan. Untuk tabel yang ibu-ibu pegang saat ini itu adalah jenis makanan pokok. Yang pertama dari kandungan karbohidrat, yang kedua lauk pauk atau protein, dan yang ketiga sayur atau buah-buahan. Biasanya KPM PKH yang mendapatkan bansos itu yang pertama berkaitan dengan karbohidrat itu biasanya pakai beras, ya Bu ya. Terus yang kedua lauk pauk biasanya apa Bu? Itu yang mengandung apa? Telur berarti? Protein. Terus apa lagi? Daging ayam itu lauk pauk mengandung protein. Terus ada lagi biasanya kacang-kacangan. Iya. Itu mengandung Vitamin, bukan protein. Sebetulnya kalau kacang-kacangan itu karbohidrat sebetulnya. Cuman kacang-kacangan diklasifikasi menjadi lauk pauk. Biasanya kalau kacang-kacangan iya. Kacang-kacangan biasanya dibuat tempe, itu protein. Terus yang ketiga sayur dan buah-buahan. Kalau di Kecamatan Cirebon sendiri kan biasanya nggak pakai sayur, ya. Soalnya di Kecamatan Cirebon sendiri biasanya orang-orang atau KPM itu menanam sendiri atau beli sendiri di warung-warung terdekat atau tukang sayur keliling setiap pagi. Ya, baik ibu-ibu, itu di situ ada 3 kolom. Kolom karbohidrat biasanya yang ibu-ibu KPM yang ibu saat ini masih hamil, itu biasanya karbohidratnya apa? Nanti di situ ditulis. Terus di kolom paling kanan itu jarang atau sering dimakan. Kalau sering berarti ditulis sering, kalau jarang berarti ditulis jarang, seperti itu. Nanti dikumpulkan satu-satu. Terus baik ibu-ibu, berkaitan dengan bansos juga, karbohidrat, terusan lauk pauk atau sumber protein, dan juga sayur ataupun buah. Di sini saya jelaskan manfaat-manfaat dari karbohidrat. Karbohidrat itu ibu hamil harus mempunyai atau harus memakan makanan yang mengandung karbohidrat 200 sampai 300 per hari. 200 sampai 300 gram per hari itu karbohidrat untuk ibu hamil. Kalau karbohidrat itu kan biasanya untuk fungsinya untuk nambah tenaga, dan juga seperti umbi-umbian itu juga masuk di klasifikasi karbohidrat, seperti bulet, terusan puding itu juga begitu ya Bu Ibu ya. Terusan yang kedua jenis bahan makanan tidak berpati. Kalau tidak berpati itu seperti pisang.
Nah, pisang itu jenis buah tapi karbohidrat, bisa untuk karbohidrat. Kalau istilah kita itu bisa mengenyangkan seperti itu ya, bisa menambah tenaga juga. Terus yang kedua, lauk pauk atau sumber protein. Protein itu biasanya yang kita dapat dari bansos itu berupa ayam, berupa telur, daging sapi, tempe pernah dapat atau tidak Bu? Nggak pernah ya. Paling telur, ayam sama ikan segar ya. ikan segar sama daging sapi itu biasanya kalau di Kabupaten Brebes, khususnya di Kecamatan Suriko biasanya itu. Nah, itu juga yang terakhir yang empat ya sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan biasanya dari bansos itu berupa apa? Anggur, Anggur, terus apel, jeruk, apalagi nanas ya. Itu juga sangat diperlukan oleh ibu hamil karena di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan mengandung banyak vitamin dan mineral ya. Kalau bahasa kita kan mineral kayak air aqua ya. Seperti buah-buahan seperti semangka itu mengandung mineral dan juga mengandung vitamin. Itu sudah cukup. Jadi nanti ibu-ibu hamil bisa mengkonsumsi semua makanan-makanan yang ibu peroleh dari bansos, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesehatan ibu hamil dan juga untuk ibu-ibu yang masih punya balita. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah anak-anak kita dari stunting ya. Stunting itu kan namanya apa ya? Istilah stunting itu perkembangan anak tidak sesuai dengan pada usianya atau pada umurnya. Contoh, umur 1 tahun tapi tingginya masih berapa senti, tidak pada umumnya lah ya. Biasanya kalau umur 1 tahun itu lebih dari 60 cm misalkan. Nah, ini kok masih 40 cm, berarti itu terindikasi stunting. Nah, caranya bagaimana? Caranya ibu-ibu yang sekarang hamil ataupun sekarang yang masih punya balita itu yang perlu diperhatikan adalah makanannya. Di sini saya jelaskan karena ini adalah materi yang harus saya sampaikan, berarti ini harus diperhatikan oleh ibu hamil. Seperti itu ya Ibu, paham? Nah, untuk tabel yang jenengan sudah pegang dan sudah ditulis, monggo diisi dulu. Setelah diisi dikumpulkan, jangan lupa dikasih nama ya, karena nanti setelah akhir sesi ada TJD, namanya TJD. TJD ngerti ibu-ibu? Tabel janji diri. Itu saya khususkan untuk ibu hamil dan ibu yang mempunyai balita. Nanti ibu-ibu ketika ada tim kesehatan baik dari kecamatan, baik dari puskesmas, baik dari dinas kesehatan manapun, nanti yang menjelaskan tentang stunting itu kemungkinan ada TJD, tabel janji diri. Nah, isinya itu kalau kita di Kementerian Sosial itu mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 15 itu ada janji-janjinya, nanti ditagih oleh pendamping PKH ataupun petugas kesehatan. Itu biasanya kalau di KIA itu ada buku TJD-nya, ada tabel janji diri. Berarti nanti untuk ibu yang hamil masih berusia kurang dari 3 bulan, nanti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimakan seperti itu, dan apa yang tidak harus dimakan. Seperti itu ya ibu-ibu, paham? Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis silahkan dikumpulkan, nanti saya biji satu-satu. Terima kasih ya ibu-ibu, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu hamil dan ibu yang mempunyai balita. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.